Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fatihah Sari dengan NIM 111908600000118. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang new normal. Jika kita membahas tentang new normal, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena belakangan ini, new normal menjadi isu yang sangat hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Tapi, jika berbicara tentang new normal, sebenarnya new normal itu apa sih? Dampak positif dan negatif dari new normal yang akan kita rasakan ini sebenarnya apa? Dan bagaimana caranya kita menyikapi new normal? Nah, untuk tahu semua itu, yuk kita simak penjelasannya. Penjelasan yang pertama tentang new normal. Jadi teman-teman, istilah new normal ini bukan pertama kali diberlakukan di Indonesia. Ternyata sebelum adanya pandemi ini pun, istilah new normal pernah beberapa kali diberlakukan. Nah, new normal ini adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang merujuk kepada kondisi-kondisi keuangan. Nah, saat itu pernah diberlakukan saat adanya krisis keuangan tahun 2007 sampai 2008, lalu saat terjadi resesi global pada tahun 2008 sampai 2012, dan saat ini yang kita lakukan new normal karena adanya resesi ekonomi akibat adanya COVID-19. Nah, sejak saat itulah istilah tersebut menjadi digunakan pada berbagai konteks lain untuk mengimplementasikan bahwa sesuatu hal yang awalnya tidak lazim digunakan atau dianggap tidak normal menjadi sesuatu yang lazim digunakan dan dipakai untuk umum gitu. Nah, new normal ini dilakukan sebagai kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi dengan kenormalan baru. Nah, tentu saja upaya-upaya tersebut tidak lepas dari protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah ya. Jadi isu new normal ini memang benar-benar masih hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dan cukup menarik juga, bahkan sampai menuai pro dan kontra. Ada yang setuju diberlakukannya new normal, ada juga yang khawatir karena memperlakukan new normal. Tentu saja, karena sampai saat ini masih juga belum ditemukan vaksinasi untuk menangani atau untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tentu saja hal itu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Nah, tapi mau tidak mau kita harus tetap menyambut adanya kenormalan baru ini, dikarenakan sampai saat ini pun kondisi keuangan kita masih melemah. Nah, selanjutnya dampak positif dan dampak negatif apa aja sih dari adanya new normal ini? Dan gimana sih cara kita menyikapinya? Yuk kita simak bareng-bareng teman-teman. Nah teman-teman, ekonom menilai bahwa penerapan new normal ini berdampak positif pada perekonomian yang sebelumnya telah mengalami pelemahan ekonomi. Nah, penerapan sistem new normal ini bertujuan agar kita tetap produktif dan aman dari COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah membuat rancangan agar kehidupan secara bertahap dapat berjalan ke arah yang normal dengan memperhatikan fakta di lapangan sekaligus mendorong pemulihan ekonomi. Menurut Airlangga, mendorong pemulihan ekonomi dengan pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva yang melandai dan melakukan kegiatan dengan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan dapat keluar dari resesi ekonomi. Nah, pengamat ekonomi Peter Abdullah juga mengakui kondisi saat ini memang cukup dilematis karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan penerapan PSBB tanpa kejelasan waktu ini dapat mematikan perekonomian masyarakat. Dan nantinya yang akan mengalami kerugian pun masyarakat juga. Karena seperti yang kita tahu, akibat adanya social distancing ini, banyak sekali karyawan-karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Bahkan mitra-mitra usaha kecil, wirausaha yang
bekerja di range menengah ke bawah pun banyak yang kehilangan pekerjaannya karena pangsa pasar yang semakin berkurang. Nah, karena itu menurut Peter, kunci kesuksesan dari protokol new normal ini adalah pada disiplin masyarakat. PSBB tanpa disiplin masyarakat nggak akan ada artinya. Dan membuka aktivitas ekonomi diikuti disiplin bisa jadi solusi yang baik tanpa ledakan penularan COVID-19 ini. Nah, diberlakukannya sistem new normal ini jika kita tinjau dari beberapa aspek memang sangat menguntungkan. Karena jika kita lihat kondisi beberapa bulan ke belakang, ketika pemerintah memberlakukan sistem social distancing atau pembatasan sosial berskala besar, banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang mengalami kelumpuhan. Tentunya saja yang paling krusial adalah di aspek keuangan. Masyarakat banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diberlakukan. Oleh sebab itulah banyak rumah tangga keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal pengeluaran yang harus dilakukan pun sama seperti sebelumnya. Seperti pengeluaran untuk konsumsi yang setiap hari pun selalu dan wajib ada. Lalu ada pengeluaran untuk biaya listrik, tagihan air, cicilan rumah, atau biaya untuk kontrakan. Dan semua itu pun cukup memberatkan. Bahkan biaya sekolah pun tetap berjalan, padahal diberlakukannya sistem e-learning. Dan itu pun sangat memberatkan masyarakat. Banyak juga karena diberlakukannya sistem social distancing ini, wirausaha atau wira swasta yang bekerja pun nyaris menutup usahanya, dikarenakan pangsa pasar yang semakin menurun, daya beli yang semakin melemah, dan juga laba yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan, sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup mendalam. Nah, dengan diberlakukan sistem new normal ini, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebutkan bahwa new normal akan berdampak positif dalam perekonomian setelah hampir 3 bulan mengalami kelumpuhan di bidang produksi maupun konsumsi. Nah, jika kita lihat lagi, aspek yang paling krusial pun adalah aspek pendidikan. Karena banyak sekali orang-orang yang belum siap dengan diberlakukannya sistem e-learning. Banyak juga tenaga pengajar yang belum mengerti sistem online yang akan diberlakukan, sehingga penyampaian materi yang diberlakukan dengan yang menerima materi pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga sistem e-learning ini memang sangat sulit karena banyak sekali anak-anak yang kesulitan di bidang ekonomi sehingga tidak mampu membeli peralatan sekolah seperti handphone atau laptop untuk menunjang e-learning. Hal ini pun sangat merisaukan. Nah, dengan diberlakukannya new normal, maka sekolah akan diberlakukan kembali sehingga pembelajaran pun akan lebih optimal dan juga penerimaan pun lebih maksimal. Nah, banyak juga karena diberlakukan sistem social distancing ini, kesejahteraan masyarakat pun menurun. Nah, inilah yang akan menjadi fokus utama kita dalam perekonomian. Hal ini pun sangat mengkhawatirkan. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, karena diberlakukannya new normal, kita pun harus lebih waspada pada diri kita karena kita tidak tahu bagaimana virus itu dapat menyebar, sehingga kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, karena new normal ini sebenarnya memang berdampak positif bagi kita, karena selain itu pun kita jadi lebih memperhatikan kesehatan. Kita lebih sering mencuci tangan, menggunakan masker saat bepergian, sehingga itu pun dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit. Lalu bagaimana sih cara menyikapi new normal? Tentu saja yang pertama kita harus kenali aturan dari new normal. Jangan sampai ketika kita beraktivitas, kita melupakan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua, persiapkan imunitas tubuh. Karena diberlakukannya new normal ini, otomatis kita harus mempersiapkan imunitas tubuh kita agar selalu kuat untuk mencegah berbagai macam penyakit. Lalu yang ketiga adalah jaga keamanan diri dan keluarga. Setelah bepergian, usahakan untuk mencuci tangan atau bahkan mandi untuk menghalau virus menjangkit keluarga dan juga diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah jangan parno dan juga jangan sebarkan berita hoax. Memang kondisi saat ini sangat mengkhawatirkan dan merisaukan, tapi kita juga tidak boleh takut berlebihan karena itu dapat memicu stres dan juga dapat menurunkan imunitas tubuh sehingga penularan terhadap virus pun semakin mudah. Nah, selanjutnya
kita tidak perlu khawatir karena new normal ini bukanlah herd immunity, dimana jika herd immunity adalah kita dibebaskan untuk saling berdamai dengan virus, tapi kalau misalnya new normal kita adalah berdampingan dengan virus. Nah, dalam kondisi seperti ini menumbuhkan sikap optimis juga penting di era new normal. Dan salah satu cara yang paling mudah dan paling simpel adalah dengan menjaga pikiran agar positif dan terus sebarkan narasi positif dan terus optimis bersama rakyat. Karena kita bukan manusia yang pantang menyerah, apalagi generasi yang terserah. Tapi kita adalah manusia yang pantang menyerah, bukan manusia yang kehilangan arah. Saya Intan Fatika Sari mohon undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga apa yang saya sampaikan mampu mewakili isi hati rakyat. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you on next video. Thank you. I gotta convince myself I don't want it, though I think